Di antara hiruk-pikuk bandara dan gema pengumuman penerbangan tersimpan sebuah cerita, sebuah anomali, sebuah kejanggalan dalam arsip waktu tentang seorang pria yang paspornya seolah dicap dengan tinta dari dunia lain. Kali ini, kita nggak akan cuma menceritakan ulang sebuah legenda. Kita akan membedahnya, memisahkan gema dari suara aslinya, untuk menemukan sebuah kebenaran yang ternyata jauh lebih aneh daripada fiksi itu sendiri. Pertanyaan ini bukan cuma teka-teki biasa loh, ini seperti retakan di cermin realitas yang kita pikir sudah utuh. Apa mungkin ya, di antara celah-celah yang nggak terlihat, ada dunia lain yang berdetak selaras dengan dunia kita? Dan mungkinkah sesekali ada seseorang yang nggak sengaja melewatinya? Oke, perjalanan kita mulai dari versi cerita yang paling sering kita dengar. Semacam dongeng modern yang diceritakan di sudut-sudut internet. Ceritanya begitu detail, begitu meyakinkan, sampai-sampai kebohongan di dalamnya terasa seperti kenangan yang pernah kita alami sendiri. Coba bayangkan panasnya bulan Juli tahun 1954 di Tokyo. Seorang pria Kaukasia berpakaian rapi dengan tenang menyerahkan paspornya. Tapi, begitu dibuka, petugas imigrasi menemukan nama negara yang nggak ada di peta manapun, Tauret. Waktu ditanya, jarinya menunjuk ke Andorra, tapi bibirnya bersikeras, negara saya sudah ada 1000 tahun. Dia akhirnya diisolasi di kamar hotel dengan penjagaan ketat. Tapi keesokan paginya, saat pintu dibuka, kamarnya kosong. Dia lenyap seolah ditelan udara. Setiap jejak yang dia berikan, semuanya berujung buntu. Perusahaan yang tertera di kartu namanya nggak pernah ada. Hotel yang katanya sudah dia pesan nggak punya catatan tentang dia. Bahkan bank yang ada di buku ceknya cuma fiksi. Seolah-olah seluruh identitasnya ditulis dengan tinta tak kasat mata. Nah, karena nggak ada bukti sama sekali, muncullah ribuan spekulasi. Bisikan-bisikan yang fantastis. Apa mungkin dia penjelajah antar dimensi yang terdampar di realitas kita? Atau jangan-jangan seorang penjelajah waktu yang salah belok? Atau apa ini semua cuma hoax? Atau bahkan sebuah konspirasi yang ditutup-tutupi? Sekarang, mari kita tinggalkan sejenak dunia mitos. Disinilah cerita kita akan berbelok tajam. Kita akan coba menarik satu persatu benang dari legenda ini untuk melihat apakah di baliknya ada kebenaran atau jangan-jangan cuma ruang kosong. Pertanyaan kuncinya sebenarnya sederhana. Untuk sebuah insiden yang katanya begitu menggemparkan, harusnya kan ada jejaknya. Laporan polisi, berita koran, catatan imigrasi, apapun. Jadi, di mana bukti dari tahun 1954 itu? Jawabannya, setegas dan sesunyi angka itu sendiri. 0. Sama sekali nggak ada. Nggak ada satupun catatan resmi dari tahun 1954 yang pernah menyebut insiden ini. Fondasi dari legenda yang megah ini ternyata dibangun di atas angin. Tapi, di era digital ini, nggak ada arsip yang benar-benar bisa mati. Para arkeolog internet modern menggali lebih dalam dan mereka menemukan sesuatu. Bukan dari tahun 54, tapi beberapa tahun setelahnya. Sebuah kisah nyata tentang seorang pria misterius yang gema perbuatannya terdengar sangat mirip, tapi nadanya jauh lebih kriminal. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada legenda tahun 1954 tentang sosok hantu tanpa nama dari negeri Tauret. Di sisi lain ada fakta dari tahun 1959 tentang seorang pria nyata bernama John Zegrus. Keduanya sama-sama punya paspor fiktif. Tapi disinilah ceritanya pecah. Yang satu lenyap ditelan misteri, sementara yang satunya berakhir dengan borgol di tangan. Selamat datang di babak yang sebenarnya. Di sini kita tanggalkan dulu jubah fiksi ilmiahnya dan kita ganti dengan drama kriminal. Lupakan sejenak penjelajah semesta. Mari kita kenalan dengan arsitek di balik mitos ini. Seorang pria yang sama misteriusnya, tapi jejaknya terbuat dari kebohongan, bukan dari debu bintang. Ya, namanya John Allen K. Zegrus. Bukan alien, tapi seorang seniman penipuan. Pres Jepang saat itu bahkan memberinya julukan yang sangat pas, Mystery Man atau pria misterius. Kenapa? Karena bagi pihak berwenang, dia ini seperti teka-teki berjalan. Riwayat hidupnya seolah-olah halaman kosong. Zegrus ini ditangkap bukan karena paspor yang aneh loh, tapi karena perbuatan yang jauh lebih membumi. Dia didakwa masuk ke Jepang secara ilegal, mencairkan cek-cek kosong di beberapa bank, dan puncaknya, dia mencoba meyakinkan semua orang kalau dia adalah agen rahasia Amerika yang sedang menyamar. Nah, ini dia puncak kreativitasnya. Negara yang dia tulis di paspornya itu bukan Tauret, bukan, tapi Negusi Habesi Gulululul Esprit. Sebuah nama yang bahkan susah untuk diucapkan. Paspornya pun bukan paspor biasa,
tapi seukuran majalah, dibuat dengan tangan, dan ditulis dalam aksara yang nggak dikenal siapapun. Benar-benar sebuah mahakarya kebohongan. Surat kabar lokal saat itu bahkan menggambarkannya sebagai sosok yang luar biasa. Dilaporkan kalau dia fasih berbicara dalam 14 bahasa. Coba bayangkan, otak sejenius itu yang bisa membangun percakapan dalam berbagai lidah, tapi menggunakan bakatnya hanya untuk membangun satu hal, sebuah kepalsuan. Proses hukumnya sendiri sudah seperti drama di film. Setelah ditangkap, dia diadili. Dan di ruang sidang, pada Agustus 1960, dia melakukan tindakan drastis, mencoba bunuh diri di hadapan semua orang. Tapi takdir berkata lain. Pada akhirnya, dia justru dibebaskan karena alasan teknis. Waktu penahanannya ternyata sudah melebihi vonis hukumannya. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya seorang penipu ulung bisa berubah jadi legenda penjelajah antar dimensi? Di babak terakhir ini, kita akan coba menyusun kepingan-kepingan puzzle-nya. Melihat bagaimana sebuah fakta, kalau diceritakan berulang kali, bisa berubah jadi fiksi yang jauh lebih menarik. Kemungkinan besar, prosesnya seperti permainan bisik berantai. Zagros sendiri mungkin terinspirasi dari nama suku Tuareg di Sahara. Dia menamai negaranya Tuared. Nah, seiring cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, nama Tuared yang agak asing di telinga, pelan-pelan berubah jadi Tauret yang lebih gampang diucap. Lokasinya pun ikut bergeser, dari gurun Afrika yang nyata ke sebuah tempat misterius di peta Eropa. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Kisah nyata seorang kriminal yang brilian, dengan motivasi yang mungkin gak akan pernah kita tahu, pelan-pelan terkikis oleh waktu. Detail-detail seperti penipuan dan persidangan digantikan oleh cerita yang lebih magis, kamar terkunci dan orang yang menghilang secara misterius. Mungkin kita sebagai manusia memang lebih suka dengan misteri dari bintang-bintang, daripada mencoba memahami misteri yang ada di dalam diri sesama kita. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan sebuah pilihan. Mana cerita yang menurut Anda lebih memukau? Kisah tentang seorang pengelana dari dunia lain yang tersesat di dunia kita? Atau kisah nyata John Zagros, si pria misterius tanpa negara, seorang jenius yang membangun kerajaannya di atas angin dan nyaris membuat seluruh dunia percaya? Terkadang, kebenaran itu bukan cuma lebih aneh dari fiksi, tapi juga jauh lebih manusiawi. Dan disitulah letak keajaibannya.